You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Seringkali kita mengabaikan hal-hal kecil, padahal dari sanalah sesuatu yang besar lahir dan tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Nafa. Hai bunda-bunda semua, apa kabar? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Nah, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat bunda-bunda yang udah subscribe channel aku, dan aku juga mau ucapkan kepada bunda-bunda semua, semoga aku doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun bunda-bunda berada. Dan bagi yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan bisa sehat seperti sedia kala dan bisa melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Nah, di sini alhamdulillah sekali aku bisa share lagi kegiatan aku, tentunya sebagai ibu rumah tangga. Ya, jadi sebagai ibu rumah tangga yang hidup di desa. Nah, jadi perkenalkan, ini adalah anak aku, namanya Muhammad Nafa Albiansa, biasa dipanggil Nafa atau Dek Nafa. Nah, ini tuh lagi asik main dan aku nemenin dia main dulu. Karena apa? Karena ya waktu tidak bisa diulang kembali. Nah, jadi tadi kakinya Dek Nafa itu kena duri ya bud, akhirnya langsung ke menuju aku buat aku benerin atau ambil durinya. Jadi beginilah kalau hidup di desa, anak itu mainnya itu ya kotor-kotor kayak gini, nggak mungkin ya mainnya yang bersih-bersih, karena apa ya, berani kotor itu baik. Nah, jadi aku nggak pernah larang-larang anak aku buat kotor-kotoran gini, apalagi dia itu belum mandi, itu aku bakal biarin aja dia explore dunianya, biar nanti kalau udah besar ndak kekurangan atau ndak masa kecil kurang bahagia gitu ya bun. Nah, jadi jangan selpak sama ayahnya Nafa tadi yang sedang makan. Nah, ini Dek Nafa nggak tahu kenapa ngalamun gitu. Jadi ini adalah sisa pasir-pasir orang tua aku dulu pas bangun rumah batako yang depan situ ya. Dan ini si ayam jago ini ya. Jadi kalau di desa itu banyak ayam-ayam tapi nggak dikandangi. Jadi ya beginilah untuk suasana di desa, jadi beda banget sama suasana di kota ya. Kalau biasanya anak-anak di kota itu mainannya itu udah modern dan bersih gitu ya, kadang mainannya di rumah atau di tempat-tempat yang jarang ada tanah gitu ya. Lanjut, setelah itu aku mau belanja untuk stok jualan aku. Nah, di sini aku ada menu baru yaitu sosis bogem, sama ada sempal sosis gitu ya. Jadi aku sama Pak suami itu membeli dulu. Biasa untuk membeli bahan-bahan aku selalu belinya di Jabal Nur gitu ya, Nur Cahaya Jabal itu apa ya? Ya nggak pandai bahasa Arab. Buat bunda-bunda yang tahu arti dari Jabal Nur, bisa nih tulis-tulis di kolom komentar biar bisa sharing-sharing juga pengetahuan ya, dan semoga bisa bermanfaat. Kemudian lanjut, ini Pak suami sudah menuju kasir, jadi ya beginilah suasananya. Jadi jangan salfak sama beras-beras yang ada di samping kiri, itu adalah beras, dan ini adalah toko yang menyediakan kebutuhan rumah tangga ya. Pastinya ada beras, telur, gula, teh ya semua.
Jadi biasanya ini jadi pusat atau tempatnya ibu-ibu untuk belanja ya. Jadi karena di sini itu semua insya Allah tersedia kecuali kalau stoknya habis gitu. Nah, buat bunda-bunda semua, gimana nih hari ini sibuk ngapain? Udah beberes belum? Saya juga belum. Ya, jadi untuk beberes itu bisa kita lakukan setelah kita ada mood gitu ya, tapi ya tetap harus dikerjakan. Nah, lanjut di sini itu total belanjaan aku itu sekitar 50 sampai 60 ribuan. Itu ada beli teh, kemudian ada juga beli paket berbumbu-bumbuan, ada beli gandum sama micin. Nah, berhubung tadi di Jabal Nur itu Pak suami itu beli Masako sama Nutrisari yang jeruk beras itu stoknya kosong, akhirnya aku lari atau nyari lagi di RNB Mart. Nah, jadi karena ini hari Minggu terlihat ya, jadi ini padat merayap. Jadi ini Minggu atau Senin ya, lupa ini. Nah, akhirnya di sini aku kasih tahu bahwa di sini juga ada pasar Kopeng. Nah, adaku udah di sini itu mayoritas penduduknya itu bertani sayur-sayuran. Jadi bisa dilihat. Jadi kalau di sini juga jualan buah-buah dan sayur-sayuran. Nah, jadi ini RB Mart. Di sini aku juga mau cari minyak dan ternyata minyak yang aku cari itu kosong. Apa ya minyak yang aku cari? Ada yang bisa nebak? Tentunya yang paling murah ya adalah minyak kita. Jadi di sini harga minyak itu 1 liternya itu 16.000 dan 2 liter itu 30.000. Dan ini akhirnya dapat untuk masako rasa ayam, kemudian sama apa Nutrisari jeruk beras. Buat apa Bun beli Nutrisari? Ya buat dijadiin es lilin karena stok yang ada di rumah sudah habis. Lanjut. Nah, jadi jangan salfak, ini ada mainan-mainan seperti ini kok. Jadi di sini pemandangannya itu sangat bagus ya, dan aku juga sangat suka. Nah, di situ juga ada apotek dan di situ juga kayak rest area kayak gitu ya. Itu baru beberapa bulan itu dibangun. Kemudian di sini di depan RBN Mart juga menyediakan kebab. Nah, ini dia mainannya. Jadi pengen banget naik di situ ya. Selain itu di sini juga ada tempat tunggu atau tempat duduk yang lumayan estetik kalau aku lihat. Lanjut di rumah ini juga lanjut mainan lagi sama Dek Nafa, katanya dia itu mau sekolah dan bilang dadah kayak gitu ya. Jadi bersyukur sekali ketika kita dititipi anugerah berupa anak yang ganteng, soleh, ganteng menurut saya sendiri gitu ya Bun. Ya kalau enggak kita siapa lagi yang mau muji anak kita, namanya juga anak kita sendiri, masa yang enggak dipuji gitu. Nah ini, jadi kalau di rumah ya pakaiannya kayak gini, blondeng heran sekali ya kita ya nggak OOTD kayak gitu ya, bajunya nggak harus sinkron antara kaos sama celana. Biasanya ada sih yang ibu-ibu itu buat anaknya itu perfect ya, yang harus nyambung antara baju sama celana. Tapi kalau buat aku sih enggak masalah, yang penting anaknya sih nyaman. Namanya kalau masih anak-anak itu dipakein baju apa aja itu dia masih mau gitu ya. Beda lagi kalau nanti kalau Dek Nafa udah besar, udah tahu mana yang bagus dan mana yang kurang bagus, mana yang ia sukai dan mana yang tidak sukai. Nah, di sini jangan salfak sama buku aku yang sangat berantakan karena ya diberesin berapa kali pun tetap saja berantakan karena ada si bocil Nafa. Dan pengen sih punya kayak almari kayak rak buku dinding kayak gitu, tapi ya belum kesampaian
doakan ya Bun, semoga keinginan aku buat punya rak dinding itu segera terkabul. Dan aku juga akan mendoakan bunda-bunda semua yang memiliki keinginan apapun itu, semoga segera dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya intinya harus ada usaha beserta doa. Lanjut, di sini aku juga jalan-jalan sama Pak suami di mana Kak? Ayo ini. Betul sekali ya Bun, ini adalah di rumah makan bakso dan mie ayam. Nah, jadi ini tadi itu ramai sekali dan karena ini itu waktu makan gitu ya, jadi lumayan ramai. Dan aku ngerekornya pas orang-orang pada bubar. Nah, di sini masih ada 1 orang dan 3 orang sama aku sama Pak suami, jadi totalnya ada 3 orang. Nah, di sini aku pesen mie ayam yang bakso, tapi baksonya yang kecil-kecil. Harganya itu cuma 10.000. Kemudian sedangkan bakso itu pesan bakso keroyok itu harganya 15.000. Nah, jadi di sini itu tempatnya itu menang di tempat ya, kalornya itu ya standar lah atau lumayan. Kalau disuruh kasih rating 1 sampai 10, tak kasih rating 7,8 gitu ya. Ya emang karena ini yang bikin aku balik lagi ke sini itu karena suasananya dan tempatnya. Dan tempatnya itu begitu estetik, ada lampu-lampu yang diselimuti kayak apa ya itu, tudung-tudung apa itu, yang biasanya dulu itu buat tumpeng gitu ya. Nah, di sini aku racik-racik dan selamat menikmati. Dan buat bunda-bunda yang belum sarapan atau belum makan, yuk Bun, isi amunisi. Karena apa? Karena kita bekerja pun butuh asupan, beberes juga butuh asupan. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Jangan pedes-pedes kalau makan bakso, nanti perutnya mules. Jadi di sini aku pesen mie ayam dan Pak suami pesen bakso. Alhamdulillah sekali, kita harus pandai bersyukur atas nikmat sehat ya. Jadi aku sampai detik ini masih belajar untuk selalu bersyukur dengan apa yang aku miliki. Terkadang ketika aku melihat orang yang berada di atas aku selalu punya keinginan, kadang juga ada sifat iri seperti itu ya, tapi ya namanya juga manusiawi gitu ya. Tapi aku selalu menghilangkan itu. Padahal harusnya ketika kita melihat di atas itu harusnya menjadi motivasi buat bagaimana aku bisa seperti dia, seperti itu. Tapi ya jangan lupa untuk melihat ke bawah untuk selalu mengingatkan kita bahwa kita itu masih berada di posisi sangat beruntung. Dan setiap manusia itu pasti punya masalah, entah itu masalah dengan keluarga maupun itu masalah apapun itu. Semoga kalian bisa menghadapinya dengan dengan tenang, dengan sikap yang benar gitu ya. Karena kalau kita dengan amarah itu endingnya itu bakal tidak bagus ya. Jadi intinya kita harus selalu bersyukur terhadap nikmat kesehatan ya. Jadi kesehatan itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian nikmat dikaruniai seorang buah hati. Jadi nanti adalah setelah memiliki buah hati, nanti itu ada yang ngurus kita di waktu kita tua. Ya nggak mengurus sih, mendoakan lah intinya. Asal kita didiknya dari kecil itu sudah benar. Jadi ada beberapa hal yang buat kita itu harus wajib bersyukur, karena hari ini bisa makan itu juga wajib bersyukur, karena banyak di luaran sana yang untuk makan saja itu harus berjuang dan susah payah. Nah, di sini aku juga pesan untuk es jeruk. Jadi
Es jeruknya nggak tahu kenapa rasanya itu beda sama seperti yang aku pesen dulu ya. Rasanya ini tuh agak asam dan agak kecut kayak gitu. Nah, jadi ini aku udah selesai makan dan Mbak suami juga hampir selesai. Cukup segini video aku yang bisa aku share hari ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.